Halo, perkenalkan nama saya Christopher Aryo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan final project saya di kelas Introduction to Probability. Baik, sebelum kita mulai analisisnya, secara gambaran besar akan ada introduction, pengenalan fitur di dataset, lalu descriptive, categorical, dan continuous variable analysis, lalu variable correlation, hypothesis testing, dan juga terakhir conclusion atau kesimpulan dari hasil analisis ini. Pertama, introduction. Tren orang yang mengidap obesitas setiap tahun terus meningkat. Peluang mereka untuk terkena penyakit berdasarkan keturunan dan juga penyakit yang berdasarkan pola hidup pengguna, pola hidup seseorang akan terus meningkat. Lalu pada analisis ini kita akan melihat data pengguna asuransi berdasarkan gaya hidup dan juga kondisi fisik. Lalu kita akan melihat bagaimana karakteristik mereka mempengaruhi pengeluaran premi asuransi mereka. Harapannya dari analisis ini kita dapat mengetahui kondisi masyarakat dan juga dapat mendapatkan pelajaran dan langkah yang tepat di masa depan. Baik, di analisis ini kita akan ada 7 variabel. Pertama, usia, lalu juga gender atau seks atau jenis kelamin. Lalu BMI atau body mass index, itu adalah ukuran tubuh berdasarkan berat dan tinggi badan. Lalu children atau jumlah anak yang di-cover oleh asuransi. Smoker dalam bentuk biner, yes atau no, mengindikasikan apabila asuransi perokok atau non perokok. Lalu region di sini adalah daerah tempat tinggal dari pengguna asuransi. Ada northeast, southeast, southwest, dan northwest. Lalu charges atau premi asuransi yang perlu dibayarkan oleh pengguna asuransi. Baik, kita bisa langsung mulai ke descriptive statistic analysis. Yang pertama, rata-rata umur dari data yang kita punya. Yang kita ketahui bahwa rata-rata dari dataset yang kita miliki adalah 39 tahun, atau bisa kita katakan rata-rata pengguna asuransi yang kita ketahui adalah dalam usia yang sudah dewasa dan kemungkinan sudah memiliki anak juga. Lalu berikutnya adalah variansi dari premi asuransi smoker dan non-smoker. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk smoker pada yes memiliki ragam premi asuransi yang lebih tinggi dibandingkan non perokok. Lalu berikutnya kita akan melihat rata-rata usia antar gender apabila dia perokok dan non perokok. Kita dapat lihat di sini bahwa mau wanita maupun pria, usia perokok lebih rendah dibandingkan usia non perokok, baik untuk laki-laki dan perempuan. Lalu berikutnya kita bisa lihat rata-rata premi asuransi perokok dan non perokok. Kita lihat di sini bahwa perokok memiliki premi asuransi hampir 4 kali lebih besar dibandingkan non perokok. Perokok perlu membayarkan 32.000, sedangkan non perokok membayarkan 8.000. Lalu kita bisa lihat juga rata-rata BMI atau body mass index dari perokok dan non perokok. Di sini kita lihat bahwa body mass index dari perokok sedikit lebih tinggi dibandingkan non perokok. Lalu berikutnya untuk BMI dari laki-laki dan perempuan, kita bisa lihat bahwa BMI dari laki-laki juga sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan. Baik, dari descriptive analysis tadi kita bisa mengkonklud beberapa poin. Yang pertama, pengguna asuransi mayoritas diisi oleh kalangan dewasa di rata-rata usia 39 tahun. Lalu perokok memiliki BMI dan tagihan premi yang lebih tinggi dibandingkan non perokok. Lalu laki-laki memiliki BMI yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Baik, mungkin di sini kita bisa descriptive analisis ini kita jadi sebagai pengetahuan untuk analisis kita berikutnya yang akan ada berikutnya di categorical dan continuous variable analysis. Baik, untuk di categorical variable analysis pertama kita akan lihat proporsi dari smokers dan non-smokers. Kita lihat bahwa di sini perokok memiliki proporsi yang lebih rendah atau hanya 20% dari non perokok dari total data yang kita punya.
sedangkan non perokok kurang lebih di 80%. Lalu berikutnya proporsi dari daerah tempat tinggal pengguna asuransi, di mana kita bisa lihat pengguna asuransi di Southeast paling tinggi di 364, sedangkan di region lainnya memiliki proporsi yang kurang lebih mirip di 325 pengguna. Lalu berikutnya distribusi peluang dari tiap-tiap region kurang lebih mirip dengan sebelumnya. Region Southeast memiliki distribusi peluang yang lebih tinggi dibandingkan region lain, yaitu di Southeast 30%, sedangkan yang lainnya di sekitar 22-24%. Lalu kita lihat rata-rata premi asuransi berdasarkan gender. Kita lihat di sini bahwa laki-laki memiliki premi asuransi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Di sini laki-laki premi asuransinya di 13.900, sedangkan perempuan di 12.500. Lalu berikutnya kita bisa melihat peluang seseorang tersebut adalah perempuan diketahui dia perokok. Jadi misalkan kita ambil satu pool user yang perokok, lalu berapa persen peluang kita mengambil secara acak seseorang di pool perokok tersebut dan diketahui dia adalah perempuan. Dan ternyata kita peroleh angkanya adalah 41,9% atau 42%. Lalu setelah itu kita juga dapat menghitung peluang seorang tersebut adalah laki-laki diketahui dia adalah perokok. Kurang lebih angkanya sama seperti sebelumnya. Secara kasar kita sebetulnya bisa menggunakan 1 dikurangi 42% atau 58%, atau menggunakan langkah yang sama seperti tadi. Kita mengumpulkan pool user perokok, lalu kita ambil pool user laki-laki yang merokok, lalu kita bagi pool user laki-laki yang merokok dibagi jumlah orang yang merokok, yaitu sebesar 58%. Baik, dari analisis categorical variable analysis ini kita bisa mendapatkan beberapa poin. Yang pertama, proporsi perokok lebih rendah dibandingkan non perokok. Region Southeast adalah region dengan pengguna asuransi terbanyak dan juga peluang distribusi yang lebih tinggi dibandingkan region lain. Lalu rata-rata premi asuransi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Peluang seorang perempuan diketahui perokok sebesar 42% dan peluang seorang laki-laki diketahui perokok sebesar 58%. Baik, berikutnya untuk continuous variable analysis, kita akan mencari tahu peluang seorang perokok dengan BMI di atas 25 mendapatkan premi asuransi di atas 16.700. Baik, yang pertama kita bisa mengumpulkan pool user smokers. Kita dapat mengumpulkan pool user smokers dan mengambil yang BMI-nya lebih dari 25 dan premi asuransinya 16.700. Dari data tersebut kita bagi dengan keseluruhan user yang memiliki premi asuransi lebih dari 16.700, sehingga kita bisa mendapatkan peluang seorang perokok dengan BMI di atas 25 mendapatkan premi lebih dari 16.700 adalah 64%. Lalu berikutnya kita bisa hitung juga peluang seorang acak premi asuransi di atas 16.700 diketahui dia adalah perokok. Berarti sekarang kita mengumpulkan pool user smokers. Lalu kita juga mengumpulkan pool user perokok dan juga perokok dan dia memiliki premi asuransi lebih dari 16.700. Di sini kita ketahui bahwa 93% atau hampir semuanya seorang yang memiliki premi asuransi 16.700 adalah seorang perokok. Baik, berikutnya kita akan membandingkan peluang premi asuransi. Yang pertama, kita akan membandingkan seorang dengan BMI di atas 25 mendapatkan premi asuransi di atas 16.700 dan seorang dengan BMI di bawah 25 mendapatkan tagihan kesehatan 16.700. Jadi pertama kita mengambil pool user yang memiliki premi asuransi lebih dari 16.700 dan berikutnya kita mengambil dari pool user tersebut berapa yang BMI-nya di atas 25 dan BMI-nya di bawah 25. Lalu kita bagi dengan total user yang mendapatkan premi di atas 16.700. Ternyata kita peroleh peluang seseorang dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16.700 itu lebih tinggi, yaitu 85% dibandingkan BMI yang di bawah 25. Jadi sebenarnya dari sini kita bisa ketahui ya, BMI yang tinggi di atas 25 itu hampir
atau 85%-nya adalah dia mendapatkan tagihan di atas 16.700. Lalu berikutnya kita juga akan membandingkan tadi seperti tadi, tapi kita menambahkan filter perokok dan non perokok. Yang pertama, seorang perokok dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan di atas 16.700. Lalu yang kedua, non perokok dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16.700. Secara intuisi seharusnya kita sudah bisa menentukan ya. Seharusnya perokok yang di pilihan pertama itu memiliki peluang yang lebih besar, tapi cara menghitungnya kurang lebih seperti ini. Pertama, kita mengambil pool user yang memiliki premi asuransi di atas 16.700 dan BMI di atas 25. Lalu berikutnya kita membagi user-user yang perokok dan non perokok dari pool tersebut. Lalu kita dapat peroleh bahwa seorang perokok dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan di atas 16.700, peluangnya adalah 76%. Sedangkan yang non perokok itu 24%. Jadi peluang akan lebih besar peluang seseorang mendapatkan tagihan 16.700 ketika dia adalah seorang perokok dan BMI-nya di atas 25. Baik, berikutnya kita bisa ke variables correlation. Di sini saya akan membandingkan korelasi antara charges dan BMI atau premi asuransi dengan BMI. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari correlation coefficient di sini sebesar 0,8 atau dia nilainya positif dan juga mendekati angka 1, sehingga bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi BMI maka semakin tinggi pula premi asuransi yang dia harus bayarkan. Di sini kita juga bisa lihat dari plot correlation antara premi asuransi dan BMI. Di sini kita bisa melihat bahwa bentuknya kurang lebih berbentuk linear. Baik, kita bisa ke berikutnya, yaitu ke hypothesis testing. Pertama, kita akan membandingkan tagihan premi. Kita akan punya pertanyaan bahwa apakah tagihan premi perokok lebih tinggi daripada non perokok. Nah, sebelum kita masuk ke hypothesis testing, kita akan melihat variansi dan rata-rata dari datanya. Di sini kita lihat bahwa variansi dari smoker dan non smoker itu variansinya lebih besar untuk yang smokers. Lalu juga rata-rata premi asuransi smokers juga lebih tinggi daripada non smokers. Di sini kita bisa lihat ya, rata-ratanya 32 untuk smokers dan non smoker 8.000. Lalu berikutnya kita bisa menggunakan t-test. Tapi sebelum kita menggunakan t-test, kita harus tentukan dulu hipotesis kita. Jadi karena hipotesis kita di awal adalah perokok lebih tinggi daripada non perokok, maka hipotesis 0 kita adalah P1 lebih dari sama dengan P2. Lalu hipotesis alternatifnya atau H1-nya adalah P1 kurang dari P2. Baik, lalu berikutnya saya menggunakan t-test, namun ada beberapa catatan di sini karena tadi variansinya tidak equal, maka saya tambahkan filter equal var sama dengan false dan alternatif sama dengan less, karena hipotesis alternatif kita akan menentukan apakah P1 itu kurang dari P2. Oke, lalu alpha yang kita gunakan adalah 0,05, dan setelah kita menggunakan t-test kita dapat peroleh di sini bahwa p-value-nya adalah 1. Maka dari itu kita bisa gagal menolak hipotesis 0 atau kita terima null hipotesis. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa betul tagihan premi perokok secara statistik signifikan lebih tinggi dibandingkan non perokok. Baik, berikutnya kita ke tagihan premi asuransi BMI di atas 25 lebih tinggi dibandingkan BMI di bawah 25. Jadi kita pengen lihat apakah ada perbedaan premi asuransi antara BMI di atas 25 dan BMI di bawah 25. Kita kurang lebih langkahnya sama seperti tadi, kita cari variansi dan juga rata-ratanya.
Dapat di sini terlihat bahwa yang BMI di atas 25 itu memiliki variance dan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan BMI di bawah 25. Lalu kita bisa mulai melakukan hipotesis testing. Untuk hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya kurang lebih mirip dengan sebelumnya. Hipotesis 0-nya adalah P1 lebih dari sama dengan P2 dan hipotesis alternatifnya P1 kurang dari P2. Kalau kita peroleh di sini bahwa p-value-nya sama dengan 1, maka kita bisa menerima 0 hipotesis kita. Maka dari itu kesimpulannya betul memang tagihan premi bagi anggota dengan BMI lebih dari 25 secara signifikan lebih tinggi dibandingkan BMI kurang dari 25. Lalu yang terakhir, apakah tagihan asuransi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan? Di sini kita lakukan lagi menghitung mean dan juga variance dari tagihan premi laki-laki dan wanita. Kita ketahui bahwa secara variansi dan rata-rata premi asuransi laki-laki lebih tinggi dibandingkan wanita. Lalu berikutnya untuk hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Laki-laki lebih tinggi. Hipotesis 0-nya adalah premi asuransi laki-laki lebih tinggi dibanding wanita. Lalu kita juga bisa lihat di sini bahwa p-value-nya mendekati 1, maka kita bisa menerima 0 hipotesis kita. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tagihan premi asuransi laki-laki secara statistik signifikan lebih tinggi dibandingkan perempuan. Baik, dengan begitu kita bisa merangkum analisis yang kita punya dari tadi, descriptive analytics, categorical variable analysis, dan continuous variable analysis, correlation, dan juga hypothesis testing. Yang pertama, pengguna asuransi yang merokok memiliki peluang tagihan asuransi premi yang lebih tinggi dibandingkan non-perokok. Lalu pengguna asuransi dengan BMI lebih dari 25 memiliki peluang tagihan asuransi premi yang lebih tinggi dibandingkan pengguna asuransi BMI yang kurang dari 25. Lalu body mass index berkorelasi positif dan cenderung mendekati linear dengan tagihan asuransi. Maka dari itu, apabila kita ingin hidup lebih sehat dan juga mengeluarkan biaya yang lebih rendah untuk kesehatan kita, alangkah lebih baiknya jika kita menghindari merokok. Baik, pada sesi ini saya menggunakan beberapa referensi. Yang pertama ada t-test, itu saya mengambil dari Stack Overflow. CDF analysis juga saya menemukan dari Geeks4Geeks. Lalu yang terakhir, referensi yang paling lengkap itu dari materi pembelajaran yang diberikan di Pacman. Mungkin ada beberapa poin-poin yang bisa ditingkatkan dari analisis ini, seperti kita bisa menambah variabel-variabel yang mempengaruhi biaya premi asuransi lebih banyak lagi dengan fitur yang lebih banyak, dan juga mungkin kedepannya kita bisa memprediksi harga atau memprediksi premi asuransi berdasarkan perilaku dan juga kondisi tubuh dari pengguna gitu. Jadi selain menggunakan data yang sudah ada, kita juga berikutnya seharusnya kita bisa memprediksi menggunakan data premi asuransi berapa yang maksimal dan optimal untuk perusahaan kita juga, dan juga fair untuk pengguna asuransi kita. Baik, kurang lebih itu analisis untuk final project kali ini. Terima kasih, dan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.